Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab mengenai e-banking bagian kelima. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya membahas mengenai pemahaman awal dari e-banking. Kemudian di bagian kedua tentang faktor-faktor dan sejarah e-banking. Di bagian ketiga, saya membahas tentang key technology risk atau resiko dari teknologi yang dari sudut pandang manajerial bagi perbankan pada saat melakukan implementasi e-banking. Bagian tersebut saya lanjutkan ke bagian keempat. Di bagian kelima ini ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya adalah bank fraud. Bank fraud atau penyalahgunaan ya, yang saat ini berubah. Jadi pada saat tahun 2000-an dan sebelumnya, maka biasanya bank fraud itu dari pemalsuan cek, misalnya begitu, penipuan cek, pemalsuan tanda tangan, deposit slip fraud, ya pemalsuan formulir, slip ya, slip setoran, slip penarikan, begitu. Dan sampai akhirnya pihak bank kemudian melakukan validasi tanda tangannya. Ada tanda tangan di buku tabungan segala macam. Tetapi hal tersebut kemudian berubah. Mulai tahun 2005-an begitu, maka bank fraud ini menjadi electronic fraud yang sudah mengarah ke e-banking. Ada electronic fraud, ya pemalsuan transaksi misalnya. Kemudian ada ATM fraud, skimming ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bab mengenai security. Kemudian yang paling banyak sebenarnya adalah in-house bank fraud ya. Pada saat video ini dibuat saya belum menemukan secara detail ya penelitian yang menyatakan data dari in-house bank fraud, karena memang beberapa bank juga menutupi hal-hal seperti ini. Kenapa? Ya untuk menjaga kepercayaan publik. In-house bank fraud ini kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang ada di dalam by bank employee either alone or in collusion with outsider. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya, ada salah satu kepala desa di Jawa Timur yang ditangkap gitu ya, karena melakukan penyelewengan dana desa dan bekerja sama dengan salah satu oknum di bank pemerintahan ya, bank daerah. Itu sama ya, in-house bank fraud. Jadi ya dua-duanya saling bekerja sama untuk melakukan fraud. Typical fraudster, male or female, nggak ada bedanya sebenarnya ya. Tetapi yang paling penting mereka itu adalah trusted insider. Mereka itu adalah oknum-oknum yang memegang jabatan kunci. Mereka juga terpelajar, educated, university graduate. Ya, biasanya begitu. Ya karena kalau di perbankan saat ini kalau front office ataupun back office itu memang rata-rata sudah sarjana. IT literate, tidak harus pakar, not necessarily expert, tetapi dia paham tentang sistem, dia paham tentang flow, maka itu akan menjadi bank fraud. Jika Anda bertanya kemudian dari sisi manajerial apa yang harus dilakukan untuk mencegah bank fraud, maka jawabannya adalah ini tanggung jawab dari pihak SDM. Dimulai pada saat rekrutmen awal. Menjadi banker, apalagi di posisi tertentu, itu memang berat gitu ya. Berat godaannya maksudnya. Kalau pekerjaan saya pikir ya kalau dipikir berat ya hampir semua pekerjaan ya pasti berat kalau
dianggap berat, tetapi yang paling berat mungkin godaannya, bahwa mereka bisa memanipulasi hal tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Dan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu sangat berbahaya, tidak hanya di perbankan tapi di banyak tempat. Pak SDM-nya waktu masuk interview psikotes ini kelihatan jujur-jujur saja. Nah, itu yang harus diulang berkali-kali. Harus dimonitor dengan cermat. Ya, tapi bagaimanapun juga ini adalah faktor manusia yang sangat sulit untuk ditebak. Topik kita berikutnya di bab ini adalah mengenai branchless banking. Yang sebenarnya ini menjadi turunan dari e-banking. Apa itu branchless banking atau bank tanpa cabang, bank tanpa kantor fisik? Ini berbeda nanti dengan payment gateway. Karena payment gateway itu bisa jadi bank, bisa jadi bukan bank, lembaga non-bank yang punya sifat seperti bank. Kalau ini memang perbankan yang tidak punya cabang secara fisik. Delivery of financial services outside conventional bank branches using information and communication technologies and non-bank retail agent. Jika ditanya apakah ini termasuk e-banking? Iya, karena ini menggunakan teknologi. Dan dia juga mengedepankan pelayanan. Delivery of financial service. Sama. Outside conventional bank branches. Di luar cabang bank yang konvensional. Atau biasanya disebut brick and mortar atau kantor cabang bank yang secara fisik. Menggunakan teknologi informasi. Ya, jadi ini masuk e-banking, iya betul. And non-bank retail agent. Jadi ada pihak ketiga yang menjadi agen. Bisa juga didefinisikan sebagai the provision of banking services or financial services without relying on physical branches. Sama sebenarnya. Jadi pelayanan dari jasa perbankan tanpa harus bergantung kepada kantor cabang secara fisik. Kita lihat diagram ini supaya lebih mudah. Jadi sebenarnya ada pihak ketiga di tengah-tengah, ada agennya. Ya, platformnya terserah pihak perbankannya dia memilih seperti apa. Mau pakai mobile phone, mau pakai laptop. Ya, yang pasti semuanya berbasis web atau turunannya. Entah itu mobile application atau aplikasi yang terinstall dalam laptop atau PC atau berbasis web. Semuanya sama. Artinya platform ini pilihan dari perbankannya. Customer of one account can send money to customer of another account. Pada dasarnya sebenarnya hanya transfer. Tapi faktanya sekarang berkembang jauh ke depannya. Jadi tidak hanya transfer, tapi juga buka rekening, kemudian pembayaran rekening, ya, penarikan, setor, pembayaran atau payment yang semakin lama semakin berkembang. Nah, yang paling penting di situ adalah faktor nomor 2 atau agent. Agent of one service serve customer of another service. Jadi ada pihak ketiga yang mendaftar untuk menjadi agen yang nanti melayani customer. Customer can access their account through any SIM. Ya, jadi memang branchless banking ini biasanya tidak bergantung pada provider tertentu. Bebas. Ya, tetapi lebih ke arah koneksinya, konektivitasnya. Bahwa ada pihak ketiga yang diberdayakan untuk menjadi cabang dari salah satu bank. Nah, pihak ketiga ini siapa? Siapa saja yang mau mendaftar dengan persyaratan tertentu. Persyaratannya apa ya? Tergantung masing-masing bank tadi. Karena mereka yang memiliki wewenang di situ. Itu secara sederhana branchless banking.
Jadi branches banking tadi bisa jadi use of technology such as payment card or mobile phone. Kalau sekarang lebih banyak menggunakan mobile ya, jadi menggunakan smartphone to identify customer and record transaction electronically, and in some cases to allow customer to initiate transaction remotely. Kalau sekarang bukan in some cases ya, tapi all cases. Semua kasus. Semua bisa melakukan transaksi secara remote. Use of outlets such as post office and small retailer that act as agent for financial service provider. Jadi ini memang lebih cocok untuk negara-negara berkembang dan memiliki wilayah geografis yang luas. Seperti Indonesia misalnya. Kemudian biasanya yang dibuat contoh adalah India yang sama-sama punya penduduk banyak, sama-sama ya demografisnya mirip ya dengan Indonesia. Sebaran penduduknya juga sangat luar biasa begitu. Offer at least basic cash deposit and withdrawal in addition to transactional or payment service. Minimal branch banking itu bisa melakukan setor dan tarik tunai. Sedangkan yang lain itu adalah layanan tambahan. Jadi transactional or payment service. Faktanya sekarang semua sudah berkembang jauh ya. Bayar listrik gitu ya, rekening, beli token, beli pulsa, begitu. Semuanya ada. Ya. Apakah branch banking ini sama dengan misalnya layanan GoPay atau OVO atau apa kalau sekarang Dana gitu ya? ShopeePay misalnya tidak. Beda, itu payment gateway karena mereka bukan bank. Mereka bekerja sama. Kalau branch banking ini memang layanan perbankannya. Jadi bank yang membuka layanan tersendiri, memberdayakan agen untuk melakukan pelayanan. Nah, kenapa harus memberdayakan agen? Bukannya mereka sudah punya kantor cabang? Iya, di beberapa daerah gitu ya, banyak daerah bukan beberapa daerah, itu masih jauh dari kantor cabang. Sehingga dalam tanda kutip ribet. Nah, itu peluang agennya untuk menangkap layanan tadi. Daripada jauh-jauh gitu ya, ke kantor cabang, atau mungkin juga jauh dari ATM, maka bisa ke agen tadi. Kalau Anda yang melihat video ini dan Anda tinggal di kota besar, kemudian Anda berpikir, bukannya ATM ada di mana-mana ya? Iya, mungkin yang di kota besar. Anda bisa bertanya ke rekan-rekan Anda yang ya di kota kecil, jangankan di luar Pulau Jawa, yang di dalam Pulau Jawa aja kalau sudah di daerah kota kecil ATM itu lumayan jauh kok. Saya nggak usah jauh-jauh mencontohkan gitu ya, misalnya di tempat saya sekarang berada waktu saya membuat video ini gitu, di Malang ya. Mungkin kalau dari rumah saya ke ATM dekat, tapi kalau dari luar perumahan gitu ya agak naik sedikit. Ya bukan naik sedikit ya, 2-3 kilometer dengan medan yang lumayan menanjak. Dan kalau malam seperti ini juga penerangannya cukup kurang gitu ya. Mereka kalau butuh uang tunai mau ke ATM lumayan jauh loh. Dan pasti apa kalau bahasa Jawa itu wegah gitu ya, enggan. Kenapa ya? Karena jauh, dingin, medannya juga berbahaya begitu. Nah, di situ kesempatannya agen dari branchless banking. Jadi memang ini dibutuhkan. Bukan hanya sekedar untuk kemudian wah ada teknologi biar keren gitu, bukan, tapi ini memang dibutuhkan. Ya. Biasanya logikanya adalah untuk rural area. Jadi area-area yang memang tidak tersentuh seperti ini. Kemudian ada yang berkomentar misalnya, wah itu salah pemerintah dong, tidak merata. Bukan tidak merata, memang medannya sulit. Kalaupun merata ya mungkin itu akan makan waktu yang sangat ya lama ya. Karena dari sisi infrastruktur begitu dan banyak hal yang harus diperhitungkan. Itu masih di Pulau Jawa ya, di sekitar saya begitu. Mungkin bagi yang melihat video ini yang berada di luar pulau sangat sadar hal tersebut ya.
Itu branchless banking. Ya, dan tidak hanya menggunakan smartphone. Wah, ini sama dengan mobile banking, beda. Karena yang memegang itu orang lain. Sehingga bagi nasabah atau customer tadi yang tidak memiliki koneksi internet, maka dia bisa datang ke agen tadi yang memiliki koneksi. Begitu ceritanya. Dan faktanya memang ya tidak semuanya bisa mengakses mobile banking. Entah itu karena koneksi, entah itu karena smartphone-nya memang tidak bisa diinstal, ya smartphone-nya memang tidak update gitu ya, atau smartphone yang kuno gitu ya, sehingga tidak bisa lagi menginstal mobile banking yang terbaru, atau bisa juga karena gaptek orang itu. Gaptek ya dengan banyak alasan, ada yang memang malas belajar, ada yang memang mungkin dengan alasan sudah tua tidak mau belajar, atau memang ada yang buta huruf gitu ya. Kalau Anda tanya apakah masih ada Pak di zaman seperti ini buta huruf? Saya jawab banyak, saya ketemu soalnya. Ya, mereka punya uang banyak mungkin. Kalau membaca angka bisa. Kalau membaca ya lumayan bingung dia. Apalagi kalau transaksi perbankan, apalagi disuruh install mobile banking. Wah, setengah mati mereka dan pasti nggak akan mau ambil resiko begitu. Itu alasan dari branchless banking. Sehingga akhirnya ada outsourcing ke pihak ketiga. Dan ini bagi pihak perbankan juga penghematan, reduce cost of servicing client for bank while increasing convenience for client leading to greatly increased financial inclusion. Jadi penghematan ya reduce cost, meningkatkan kenyamanan sehingga nanti ada financial inclusion. Jadi ada layanan keuangan yang lebih luas ya, inclusion. Jadi bisa dinikmati banyak orang. Terlebih seperti di Indonesia dengan medan yang ya berbeda-beda, dengan keadaan demografis yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Yang kita tidak bisa menyalahkan beliau-beliau itu yang kemudian Anda marah-marah, wah zaman segini kok masih gaptek aja ya. Memang tingkat pendidikannya beda. Ya, itu alasan pertamanya dari branchless banking. Jadi bukan hanya sekedar gengsi ya, tapi ini kebutuhan. Ya, itu untuk sementara di bagian ini. Di video berikutnya nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut mengenai branchless banking. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.